'alan nabi. Sungguh Allah dan para malaikat bersolawat kepadanya. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah dan salamlah kepadanya. Hadirin, hadirkan Allah Subhanahu wa taala, perintah salawat ini adalah sangat istimewa. Karena apa? Sebelum Allah merintahkan, Allah memproklamirkan dirinya, aku bersalawat kepada Nabi, kepada para malaikat pun bersalawat kepada Nabi. Masya Allah. Inilah manusia yang luar biasa, manusia yang paling agung di muka bumi, yaitu baginda Rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sudah biasa bersolawat. Ya, kalau di dalam sholat memang ya wajib kita bersolawat, termasuk rukun. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi di luar mungkin juga kita ada yang istiqomah bersolawat, yang dimana kalau riwayat solawat dari baginda Rasul kurang lebih riwayat ada 7 atau 8 riwayat. Tetapi para sahabat, tabi'in, para alim ulama bersolawat dengan ijtihadnya masing-masing, membuat solawat kepada baginda Rasul, berlomba sampai ada yang namanya solawat itu mulai dari alif sampai ya. Saya pernah waktu itu diberikan oleh bapak dosen saya, dipinjemin solawat alif sampai ya. Umpamanya kalau kita solawat di dalam sholat namanya solawat Ibrahimiyah, karena ada kata-kata lafaz Ibrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, namanya Ibrahimiyah. Hadirin bukan Allah Subhanahu wa taala, bermacam-macam salawat yang dibuat oleh para ulama. Apa maksud dan tujuannya? Di samping melaksanakan perintah, ingin mendapat syafaat baginda Rasul. Siapa yang tidak ingin mendapat syafaat baginda Rasul? Hadirin bukan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita betul-betul istiqomah. Kalau Allah usul pada baginda Rasul, berarti rahmatnya, ridhonya Allah kepada baginda Rasul. Pantas kehidupan baginda Rasul dari awal sampai akhir, Masya Allah, rahmatnya Allah, ridhonya Allah bercucuran kepadanya, sehingga istiqomah melaksanakan perintah Allah, istiqomah menjalankan Allah, istiqomah menyampaikan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sabarnya Masya Allah, jujurnya Masya Allah, keberaniannya Masya Allah untuk baginda Rasul. Hadirin kalau Allah Subhanahu wa taala. Kalau salawatnya para malaikat berupa apa? Istighfar. Hadirin Allah Subhanahu, Rasulullah tidak pernah berbuat dosa. Kalau mau berbuat apa sebelumnya sudah ditegur duluan. Hadirin bukan Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah adalah maksum, terjaga daripada perbuatan maksiat dan dosa. Namun pun demikian, para malaikat bersolat meminta ampunkan, Masya Allah. Hadirin bukan Allah Subhanahu wa taala. Allah bersolawat juga, para malaikat juga bersolawat. Kita juga diperintahkan bersolawat. Apa bentuknya solawat kita? Ada 2 kita, hadirin Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, salawat kita adalah berupa doa. Kita harus kepada baginda Rasul berdoa kepada baginda Rasul dan akan dikembalikan kepada kita sendiri. Doa, siapa doanya baik-baik akan kembali. Kita doa kepada Rasulullah, salawat serta salam. Hadirin bukan Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu di antaranya faedah daripada salawat adalah dibanding yang lainnya, bila bersolawat ibu bapak kita tersangkut. Si A bin bersolawat kepada engkau ya Rasulullah. Masya Allah. Hadirin yang bukan Allah. Makanya ada bermacam-macam solawat yang barangkali kita diberi para asatid atau para masyayikh atau para habaib, para ulama, kita beri izajah. Ya alhamdulillah, saya beberapa di antaranya ada yang namanya solawat alaik, ya kan? Ada ya Nabi salam alaik, yang sering dikatakan alaika. Ada. Saya juga diberi ijazah semacam solawat banyak diantaranya, yaitu ada namanya solawat Sajaratun Nuhud, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ada juga yang khusus dari Habib, yaitu antara subuh dan maghrib
Bagaimana kita baca innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima, kita jawab sampai 100 kali Allahumma shalli 'alaihi wa shalli 'alaihi wa shalli 'alaihi wa shalli 'alaihi wa shalli. Saya juga dapat itu hanya Allah Subhanahu. Dan termasuk juga adalah sholawatnya malaikat Jibril yang paling pendek yang dimana disampaikan kepada Nabi Adam alaihissalam, yaitu salat yang paling pendek ketika dijadikan mahar yang akan menikah dengan Siti Hawa, yaitu sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu Allah Subhanahu. Intinya yang pertama adalah berupa doa. Lah kita ini apa kok mendoakan kita yang kita akan kembali kepada kita, saudaraku Allah. Karena Nabi adalah manusia yang paling mulia, paling istimewa, maka kita mendapatkannya karena baginda adalah manusia yang paling mulia, yang paling takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga yang kedua adalah takdimu amrihi. Salat kita berupa apa? Mengagungkan, menghidupkan sunnah-sunnah Nabi. Di samping ucapan salawat kita, tapi ada berbentuk yaitu menghidupkan sunnah Nabi, fi'liyah maupun qauliyah. Khadimkan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menghidupkan sunnah Nabi berarti dia termasuk tergolong orang yang bersalawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wabil khusus tentunya kita hanya Allah Subhanahu wa taala, lafaz yang kita sampaikan kepada baginda Rasul sampai disampaikan oleh malaikat. Hadirin hadirat yang bukan Allah Subhanahu itu yang pertama, cara mengagungkan kepada baginda Rasul itu dengan membaca salawat kepadanya dan juga menghidupkan sunnah. Yang ketiga adalah ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Wahai orang beriman, janganlah kau mengangkat, meninggikan suaramu di atas suara Nabi. Artinya apa? Jangan sekali-kali kita berpendapat bertentangan dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, apalagi menentang sabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, apalagi menghentikan sunnah Nabi. Naudzubillah min dzalik. Siapa yang menghentikan, siapa yang menghalangi salat kepada Nabi, siapa yang menghalangi perjuangan Nabi, berarti dia adalah di atas seitunikan suaranya. Padahal ini adalah terlarang kita. Suaranya saja kita tidak boleh kita meninggi daripada Nabi. Apalagi kita yaitu menghalangi sunnah Nabi. Bapak-bapak, ibu Allah SWT, pada akhirnya Rasulullah pernah bersabda, siapa yang paling terbanyak bersalawat kepadamu nanti di hari kemudian, hari kiamat, hari pembalasan, paling dekat dengan aku. Masya Allah. Oleh karena itu istiqomahkan bersolawat. Mau berapa silakan. Jangan sampai dalam satu hari itu selain sholat jangan sampai kita tidak bersolawat. Orang yang bersolawat berarti dia menyambung kepada baginda Rasul. Makanya kita kalau mau doa jangan lupa bersolawat dulu, hamdalah dulu, bersolawat dulu, baru kita mohon kepada Allah sehingga nyambung dan pada akhirnya Allah akan mengabulkan permintaan kita. Mudah-mudahan kita tergolong umat baginda Rasul SAW diterima dan diakui dan mendapat syafaat baginda Rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amin amin.